Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat seni, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya kepada sahabat semua, cara atau proses melakukan pengecatan pada bingkai belgi. Pada video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui apalagi mengajarkan kepada sahabat semuanya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jika ditemukan ketidaksempurnaan dalam proses pembuatan bingkai belgi ini, harap dimaklumkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Mencoba dan berusaha adalah bagian dari penghambaan diri kepadanya. Ketidaksempurnaan adalah proses menata untuk lebih baik. Jika ada saran dan kritik, mohon untuk ditulis di kolom komentar. Dan mari sama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Baik sahabat seni, pada kesempatan ini saya coba menunjukkan kepada sahabat semua proses pengecatan bingkai belgi. Dan pada proses ini di bagian awal atau tahap awal saya melakukan epoksi sebelum kemudian ditimpa dengan cat yang warna putih agar tidak terlalu menyamarkan warnanya. Saya menggunakan epoksi yang berwarna putih supaya ketika saya menimpa dengan cat yang warna putih itu akan cepat membentuk warnanya. Saya melakukan epoksi ini yaitu 2 layer, dan saya jeda sekitar 5-10 menit antara layernya, yaitu layer pertama dan layer kedua. Jadi perbandingan epoksi dan tinernya yaitu 1:3. Jadi proses pengeringan itu cukup diangin-anginkan saja ya. Di layar pertama ini saya melakukan pengkabutan saja atau menyemprotnya dengan tipis-tipis saja sebelum kemudian masuk pada layar keduanya dengan tekanan catnya itu cukup banyak, dan anginnya juga harus dengan tekanan yang kuat. Lakukan dengan hati-hati dan lakukan dengan sabar. Pada tahap epoksi ini saya menghilangkan debu dari layar pertama ke layar kedua, jadi biar epoksinya itu menempel dengan sempurna. Di tahap kedua atau tahap berikutnya itu adalah pengecatan menggunakan warna putih. Saya melakukannya juga 2 layer dengan jeda 5-10 menit antara layer pertama dan layer kedua. Pada proses ini perlu kehati-hatian dan kejelian agar proses pengecatannya itu tidak menggumpal. Jadi lakukan secara merata dan usahakan spin atau mata spinnya tidak terlalu dekat dengan bingkai yang kita cat ini. Dan ini dia hasil daripada pengecatannya.
Selanjutnya yaitu pemberian warna pada list bagian bingkai bagian dalam. Saya melakukan pengelisian ini menggunakan warna emas. Jadi di sini perbandingan thinner dengan catnya yaitu 1:4. Jadi cukup encer ya. Jadi kenapa harus encer? Karena kalau warna emas ini rawan menggumpal, jadi rawan sekali menggumpal, makanya saya agak encerkan cat warna emas ini menggunakan thinner. Jadi saya melakukan pengecatan list ini menggunakan garis agar lurus, yaitu menggunakan potongan bingkai yang lurus yang sudah tidak dipakai tentunya, sisa bingkai. Saya melakukan itu dengan perlahan-lahan agar tidak melebar kepada bagian yang tidak diperlukan untuk mengecat. Dan ini saya lakukan ke semua sisi yang bentangan panjang dan yang bentangan pendek. Saya lakukan penyemprotan menggunakan warna emas. Dan warna emas ini sendiri murni ya, jadi tidak saya ada campur-campurnya, langsung saja ditimpa dengan warna emas saja, menggunakan warna emas saja pada bingkai yang sudah dicat warna putih. Dan di bagian sudut agar tidak melebar ke permukaan yang lain, saya menggunakan dua bagian bingkai pada pertemuan sudutnya, dan saya membentuk derajat 45 agar tetap mengikuti pola bingkai itu sendiri. Dan pada setiap sisi sudut saya melakukan hal yang sama pada keempat bagiannya, gunanya agar tidak melebar pada bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk dicat. Lakukan dengan secara hati-hati. Saya melakukan timpaan cat pada bagian ini, melakukan 2 layer juga, sama dengan pengecatan sebelumnya. Jadi penimpaan 2 layer. Kemudian setelah ini saya mengecat bagian bingkai luar. Jadi pada bagian ukirannya saya menggunakan cat warna kuning juga agar tidak melebar ke bagian-bagian yang lainnya, bagian yang tidak perlu diberi cat warna kuning, warna emas maksud saya. Saya tidak menggunakan spray gun atau saya tidak menggunakan kuas, karena kalau menggunakan spray gun misalnya itu rawan belepotan atau tercecer ke area-area yang tidak diinginkan untuk dikenai cat. Jika menggunakan kuas itu akan rawan melebar juga pada bagian-bagian yang tidak perlu untuk dicat, dan tentunya akan merusak estetika daripada bingkai itu sendiri.
Saya menggunakan spons bekas sofa untuk melakukan penindisan atau melakukan pengecatan pada bingkai ukiran ini atau ukiran belgi ini. Saya tidak menekan sampai ke bawah atau saya tidak melakukan tindisan yang keras agar tidak merusak daripada ukiran itu sendiri. Jika ditindis dengan keras maka akan membuat ukiran yang dibikin ini tidak terlihat indah atau tidak akan nampak bagus, karena cenderung tidak membentuk daripada ukiran itu sendiri. Lakukan dengan perlahan-lahan pada bagian ini, dan cat yang saya gunakan masih cat warna emas, dan saya tidak mencampur cat ini dengan thinner agar tidak terlalu cair. Jadi cat ini cat yang masih utuh yang saya keluarkan dari kalengnya. Tujuannya agar kekentalannya itu masih stabil dan bagus untuk melakukan pengecatan. Oke sahabat sini, ini dia hasil dari pengecatan kita pada kesempatan ini. Ini dia penyatuan antara bingkai bagian luar dan bagian dalam, dan terlihat elegan, mewah, cantik tentunya ya. Bingkai belgi ini sangat bernilai jual tinggi dan cukup menarik banyak peminat. Ini dia hasil daripada penyatuan antara bingkai dengan karya kaligrafi.